Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata.
104,9 Suara Sika FM. Selamat malam pendengar Suara Sika di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda tetap bersama kami sampai dengan penyiaran di hari ini pendengar. Di edisi Selasa 7 Februari 2023 dari lintasan Don Thomas Kota Baru Momere pendengar. Kami kembali menemani Anda di program acara Kula Babong atau diskusi dialog bersama narasumber kami. Malam hari ini pendengar, kami kedatangan teman-teman sahabat dari Polres Sika dengan tema dialog kita di malam hari ini, Operasi Keselamatan Turangga 2023 pendengar. Dan untuk berdiskusi tentang ini pendengar, di studio sudah hadir dua narasumber kami. Saya langsung perkenalkan saja di sini pendengar. Ada AKP Firamudin SH. Beliau adalah Kasat Lantas Polres Sika. Selamat malam Bapak Firamudin. Selamat malam Ibu Astin. Selamat datang Bapak Firamudin di studio. Dan juga ada Aibda Rudi Damanik. Beliau Kanit Kamsel Satlantas Polres Sika. Selamat datang Pak Rudi. Selamat malam Ibu Astin. Ya. Selamat malam buat Bapak berdua ya. Terima kasih sudah bersedia hadir di sini. Operasi Keselamatan Turangga 2023 ini sudah dimulai ya Pak, mulai hari ini ya, di 7 Februari kalau kita lihat di gelaran kegiatannya dari tanggal 7 Februari hari ini sampai dengan nanti di tanggal 20 Februari 2023. Pendengar Suara Sika, sebelum kami berdiskusi, kita akan tanya-tanya soal ini ya, soal kegiatan ini kedua narasumber kita malam hari ini. Saya juga akan mengundang Bapak Ibu sekalian untuk partisipasi di program acara ini. Anda boleh gabung di 081 287 8362668. Sekali lagi 081 287 8362668. Anda boleh SMS, boleh telepon, jangan lupa cantumkan nama dan alamat Anda. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya. Ini kita kasih kesempatan ke Bapak Firamudin. Pak Firamudin, untuk pelaksanaan operasi keselamatan 2023 tahun ini dilaksanakan kurang lebih 14 hari ya. Dari tanggal 7 Februari sampai dengan 20 Februari itu jatuh di hari Senin nanti. Nah, kira-kira jenis pelanggaran apa saja yang menjadi prioritas pada operasi keselamatan kali ini Pak Firamudin? Baik, selamat malam. Selamat malam saya ucapkan kepada seluruh pendengar Suara Sika 104,9 MHz. Semoga di malam hari ini kita senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa, tidak kurang satu apapun. Baik Bu Astin, ya. Saya langsung di operasi keselamatan. Ini merupakan operasi pusat yang dari Mabes Polri, ya, yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran kepolisian Polda di seluruh Indonesia. Untuk Polda NTT sendiri, untuk operasi keselamatan mengambil nama sandi, yaitu Operasi Keselamatan Turangga 2023. Pelaksanaannya ya betul mulai hari ini selama 14 hari ke depan. Selama 14 hari ke depan, yaitu sampai tanggal 20 Februari 2023. Baik, saya langsung jelaskan. Ada beberapa pointer-pointer ataupun pelanggaran yang menjadi prioritas, di mana 7 pelanggaran prioritas ini menurut kami sangat dominan menyebabkan fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas. Yaitu yang pertama, pengemudi yang menggunakan ponsel saat berkendara. Jika kita tidak sadar ada
keluarga yang menelpon, sanak saudara. Jadi kita tidak sadar menggunakan HP. Padahal hitungan detik saja pada saat kita mengendarai kendaraan itu konsentrasi bisa hilang. Saya ulangi, hitungan detik saja keadaan di jalan itu bisa berubah. Ini sangat kami wanti-wanti kepada pengguna jalan. Mohon kalau menerima telepon ataupun berkomunikasi dengan keluarga, bisa menepi dulu ataupun setelah tiba dulu di rumah ataupun di tempat kerja. Baik, yang berikut yaitu pengendara atau pengemudi yang masih di bawah umur. Seperti yang kita bahas pada pertemuan kali lalu, ini banyak misalkan anak sekolah ya. Seperti saya sampaikan, mereka ini belum labil, namun tidak sedikit juga orang tua memberikan kendaraan motor kepada anaknya dengan alasan mempermudah. Ini hal juga bukan tidak kami legalkan atau kami iakan, namun karena keterbatasan kami terus petugas juga tetap kami menghimbau, kalaupun sudah bisa mengendarai kendaraan, setidaknya juga bisa mematuhi aturan berlalu lintas, seperti jangan lupa menggunakan helm. Karena mereka ini juga generasi penerus, sangat disayangkan di usia yang masih muda, nanti celaka, patah kaki misalnya, tangan, ya yang paling parah yaitu tidak menggunakan helm, terjadi benturan di kepala, otomatis tidak bisa melaksanakan aktivitas selanjutnya. Berikut yang ketiga itu pengendara sepeda motor maupun yang dibonceng tidak menggunakan helm SNI. Nah, ini banyak yang kita jumpai, banyak kasus di tahun 2022 itu memang yang bawa motor itu selamat, yang dibonceng menjadi korban. Ini menjadi atensi kami juga. Kami tetap menegur dan menindak apabila kami menemukan. Penggunaan helm ini juga kami tegaskan, ya kita ini ya Pak Rudi ya, klik. Jadi kadang tidak dicantol, kliknya itu yang di dagu, sehingga pada saat jatuh helm itu bisa terlepas dari kepala. Ini yang menjadi atensi. Berikutnya yang keempat, pengendara sepeda motor membonceng lebih dari satu orang. Ini juga biasa kita lihat, kadang entah yang membonceng ini merasa iba atau kasihan, ya terpaksa, mari sudah nanti kita naik berdua, nanti berdua terus sama yang bawa motor jadinya bertiga gitu. Ya. Nah, ini sangat mempengaruhi kestabilan kendaraan. Jadi tonase ataupun berat kendaraan itu sudah diukur, penumpangnya harus sekian, jadi bebannya juga sudah diatur. Ketika melebihi, nanti akan rawan sekali atau rentan sekali terhadap terjadi kecelakaan, misalnya ban meledak ataupun keseimbangan pada saat di tikungan dan lain-lainnya. Berikut yang kelima, pengemudi atau pengendara ranmor dalam pengaruh atau mengkonsumsi alkohol. Ini juga sering kita jumpai di wilayah kita. Ini faktor yang utama yang mendominasi terjadinya kecelakaan. Pulang pesta, jadi membawa kendaraan dalam keadaan mabuk. Dari 46 kasus selama tahun 2022 itu sekitar 37 kasus yang dipengaruhi oleh alkohol. Sangat disayangkan. Kami menghimbau pada masyarakat, apabila rasa-rasa oleng atau mabuk karena selesai berpesta, silakan tidak usah membawa kendaraan. Nanti teman atau saudara yang lain yang akan membawa kendaraan. Lanjut,
Yang keenam, pengendara yang ugal-ugalan atau balap liar atau melebihi batas kecepatan. Ini juga sering kita jumpai, terutama di jalur-jalur yang rame. Ini sangat rawan sekali terhadap keselamatan pengguna jalan lain. Jadi kalau di jalan itu sudah diatur, misalnya di pasar, di sekolah ada rambu-rambu peringatan. Jadi itu demi kenyamanan dan ketertiban pengguna jalan lain. Jadi tidak ugal-ugalan ataupun tidak balap atau melebihi kecepatan. Jadi bisa menimbulkan kecelakaan bagi orang lain. Yang ketujuh, pengendara yang melawan arus. Ini juga sering kita jumpai. Contoh di samping RPD ini, kan kita buat satu jalur dari samping Roxy menuju pertokoan. Ini juga kadang banyak yang melawan arus. Mereka rasa aman juga tarik gas gitu. Jadi orang yang sudah pada jalurnya atau pada sesuai dengan rambu, santai-santai dari arah pasar. Jadi yang tabrak ini karena buru-buru dan takut dilihat petugas, yang menabrak itu biasanya yang melanggar atau yang melawan arus ini. Demikian beberapa pointer ataupun menjadi sasaran prioritas untuk operasi keselamatan tahun 2023 ini. Jadi saya ulangi lagi Pak ya, ada 7 prioritas ya pendengar untuk operasi di tahun ini, operasi keselamatan Turangga 2023. Ada 7 prioritas pelanggaran lalu lintas yang akan ditindak, yaitu pengemudi-pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara atau juga yang masih di bawah umur, kemudian yang tidak menggunakan helm SNI atau juga membonceng lebih dari 1 orang, kemudian pengemudi atau pengendara dalam pengaruh atau konsumsi alkohol, kemudian juga ugal-ugalan di jalan juga bisa ditindak ya. Lalu pengendara yang suka melawan arus lalu lintas. Baik, pendengar Suara Sika, Anda boleh berpartisipasi di program acara ini. Kami persilakan yang ingin gabung di 081 287 836268. Jangan lupa untuk Anda yang di jalur SMS, cantumkan nama Anda ya, nama dan juga alamat. Dan di sini pendengar, untuk Anda yang baru gabung, ada 2 narasumber, ada AKP Firamuddin Esa, beliau Kasat Lantas Polres Sika, dan juga ada Aibda Rudi Damanik, beliau Kanit Kamsel Satlantas. Kita dalam tema malam ini pendengar, operasi keselamatan Turangga 2023. Dan Bapak-bapak, kita sudah ada satu penelpon di sini, kita boleh menyapa. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, dengan siapa, di mana? Dengan Amelia. Dengan Amelia di Perumnas. Oke, Ibu Amelia ya di Perumnas. Silahkan Ibu Amelia, silahkan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, silahkan Ibu Amelia. bagaimana kalau kita ingin mengurus SIM yang mau mati, apakah kita mengurus baru atau kita perpanjang? Pertanyaan saya yang pertama. Oke. Yang kedua, ini hanya usulan. Boleh, silahkan. Usulan mengenai pengamanan lalu lintas. Biasanya kan setiap pagi, mungkin kalau boleh pada daerah yang ramai, terus di jalur-jalur yang memang rawan kecelakaan, karena banyak sekali orang-orang muda yang memang tidak peduli akan keselamatan dirinya dan juga keselamatan orang lain. Jadi sering terjadinya ugal-ugalan di jalan. Oke. Jadi mungkin jangan hanya di pagi hari saja, bisa juga siang ataupun malam. Baik. Sore menjelang malam, ketika banyak orang yang pulang dari tempat kerja, itu biasanya ramai sekali. Jadi ini dari pengalaman Ibu Amelia ya? Ya.
Ini pengalaman sendiri ya Ibu Amel ya? Iya. Baik. Kebetulan saya juga sering keluar sore hari, jadi Mm-mm. sering ketemu dengan orang-orang muda yang seperti itu, ugal-ugalan di jalan. Oke, baik. Masih ada pertanyaan lain Ibu Amelia sebelum kita langsung ke narasumber kita? Kayaknya cukup saja. Baik. Terima kasih Ibu Amelia. Selamat Ya. malam. Indonesia, nada laguku, simfoni berteguh, selaras dengan simfoni kebiar. Baik pendengar Suara Sika, satu penelpon tadi dari Ibu Amelia yang beralamat di Perumnas. Saya memberikan kesempatan jawab ini kepada siapa nih? Kepada Ya. silakan Pak Firmudin untuk menjawabnya ya. Baik, terima kasih Ibu Amelia. Selamat malam. Salam sehat selalu Ibu Amelia. Untuk pertanyaan pertama saya langsung jawab Ibu Amelia. Di SIM itu ada tulis tanggal masa lakunya Ibu Amelia. Semisalkan tanggal 7 Maret tahun 2023 SIM-nya masa lakunya sudah habis. Jadi terhitung dari tanggal 7 Februari sampai 7 Maret itu masih diberi kesempatan untuk perpanjangan. Itu namanya istilahnya perpanjangan. Jadi kalau SIM-nya 7 Maret masa lakunya habis, kalau diurus 8 Maret berarti urus baru gitu. Oh, berarti Yang dikatakan perpanjang itu jadi usia SIM yang lama itu mau diperpanjang berarti masih ada waktu sekitar sebulan ya Ibu Amelia ya. Itu kadang kita juga sering ditanya seperti itu. Bagaimana Pak, SIM saya sudah mati, Pak urus baru ya. Memang urus baru gitu. Kalau perpanjangan itu tenggang waktu 7 Februari sampai 7 Maret. Itu saya ambil contoh aja. Jadi 1 bulan itu masih diberi kesempatan untuk perpanjangan. baik. Jadi clear ya Pak ya untuk kita semua termasuk juga saya. Betul. Terima kasih Ibu Amel juga yang sudah mengangkat pertanyaan ini ya. Pertanyaan kedua Pak ini. Betul, Bu Amel, saya langsung jawab. Terima kasih masukannya Bu Amel. Memang di Kota Maumere ini sedang berkembang dari hari ke hari, itu jumlah kendaraan juga cukup pesat sekali perkembangannya, baik dari arah Nangahure, terus dari Geliting, dari arah Nita. Kita bisa lihat berapa banyak dealer kendaraan di Kota Maumere ini, stoknya pasti habis. Itu menunjukkan bahwa minat beli masyarakat terhadap kendaraan itu cukup tinggi. Ini jelas akan mempengaruhi aktivitas masyarakat. Betul Ibu Amelia, pada saat jam-jam sibuk, saya bisa contoh seperti pertanyaan Ibu Amelia ini, misalnya di pasar ya, di sore-sore hari itu juga butuh kehadiran polisi. Yang kami lakukan selama ini di pagi hari, siang hari juga melaksanakan operasi, yaitu pada saat jam-jam keluar kantor itu, keluar sekolah. Terima kasih usulannya. Untuk pengaturan sore hari juga kami bisa laksanakan sesuai sikon. Apalagi sekarang musim hujan, semoga cuaca juga bersahabat. Kami akan atensi dan kami akan laporkan ke pimpinan. Terima kasih masukannya buat Satuan Lalu Lintas. Kami tetap atensi di tempat-tempat rame, di pasar ataupun di pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Kota Maumere ini. Idealnya memang betul butuh kehadiran polisi. Sangat membutuhkan kehadiran polisi supaya masyarakat juga bisa nyaman berbelanja ataupun aktivitas lainnya. Terima kasih ya, Ibu Amelia. Selamat malam, salam sehat. Baik, terima kasih Pak Firmudin. Ibu Amel semoga bisa memenuhi ya jawaban tadi ya. Dan pendengar Anda juga boleh gabung ya di diskusi kita malam hari ini.
kami juga kasih kesempatan untuk Anda semuanya di 081 287 83 6268. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-angan. Kebiar, kelagi hingga Ya, pendengar Suara Sika, kita masih di Kula Babong kita malam hari ini, pendengar ya, di tanggal 7 Februari 2023 ya. Hadir di sini bersama kami pendengar Bapak Kasat Lantas Polres Sika, AKP Firamuddin Esa, dan juga bersama kita juga hadir satu narasumber pendengar, Aibda Rudi Damanik, Kanit Kamsel Satlantas. Baik, kita ke pertanyaan berikut ya, semakin menarik obrolan kita malam hari ini. Hari ini kan baru dimulai operasinya Pak ya. Kegiatan apa saja nih yang sudah dilaksanakan dari Satlantas dalam operasi keselamatan 2023 di hari pertama ini? Pak Rudi, silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum pelaksanaan kegiatan operasi ini sudah jelas kita ada kegiatan sebelum menjelang pelaksanaan operasi. 2 hari yang lalu kita sudah laksanakan kegiatan lat praops. Artinya singkatan dari latihan pra sebelum operasi. Kita melaksanakan pelatihan berupa kegiatan yang akan kita laksanakan saat operasi itu. Jadi anggota kita sudah dilatih saat itu. Terus untuk kegiatan kita pada hari ini ada cukup beberapa kegiatan yang kita sudah laksanakan pagi hari ini. Yang pertama dari awal itu kita jam 8 tadi pagi tepat kita sudah laksanakan kegiatan apel gelar pasukan. Di mana kita mengundang dari instansi terkait seperti Dinas Perhubungan dengan dinas-dinas lainnya yang terkait di bidang lalu lintas. Kemudian yang kedua kita melaksanakan tadi pagi juga sekitar pukul 7:30 kita laksanakan kegiatan Police Goes to School. Police Goes to School. Tepatnya di SMA Negeri 1. Kita melaksanakan sosialisasi di situ tentang lalu lintas. Sekaligus kita menyampaikan pelaksanaan kegiatan operasi keselamatan 2023 ini. Kemudian yang berikut kita melaksanakan operasi kegiatan di depan Makopores, di mana ada pelanggar yang kita temukan, kita tegur. Kita tegur dan kita laksanakan juga penempelan stiker pada kendaraannya. Ada stiker ya Pak? Ya, ada stiker yang kita tempelkan pada kendaraannya. Dikasih Bu Astin besok satu Ya. ya. Boleh Pak. Iya. Di mana stiker itu berupa himbauan-himbauan tentang tertib berlalu lintas. Misalnya yang kita temukan tadi pelanggaran itu anak di bawah umur. Ada stiker khusus untuk himbauan anak di bawah umur, kita tempel di sepeda motornya. Jadi pelanggar bisa merasa diperhatikan ya Pak ya. Iya. Terus di samping itu juga kita sudah melaksanakan pemasangan spanduk berupa himbauan lalu lintas tentang pelaksanaan operasi. Kita pasang di terminal dengan di tempat-tempat keramaian. Untuk sementara hari ini hanya itu saja yang baru kami lakukan. Yang jelas akan banyak lagi akan kami lakukan selama 14 hari ke depan ini. Ini hari pertama ya Pak? Ini baru hari pertama. Masih 13 hari ke depan. 13 ke depan masih banyak lagi yang akan kita lakukan. Tetap semangat ya Pak ya. Terima kasih Bu Asti. Nah, pendengar, kalau kita dengar tadi ya sedikit informasi tadi yang dibagikan Pak Rudi, ini banyak juga yang kita tahu ada perubahan-perubahan ya yang dilakukan juga oleh Satlantas untuk bisa semakin menyadarkan ya kepada para pengendara, warga masyarakat pengguna jalan raya untuk mulai sekarang nih ya, mungkin yang belum punya SIM, belum punya helm, harus lebih sadar dengan aturan-aturan berlalu lintas. Terima kasih Pak Rudi. Baik pendengar, Anda yang ingin gabung kita kasih kesempatan
Tapi kita break dulu ya. Ya. Kita break dulu, kami akan kembali. Anda boleh SMS juga, boleh gabung nanti. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pendengar Suara Sika, kita masih dalam Kula Babong kita di malam hari ini, pendengar ya. Operasi Keselamatan Turangga 2023, keselamatan berlalu lintas yang pertama dan utama. Di studio ada dua narasumber kami, pendengar. Bapak AKP Firamuddin Esa, beliau Kasat Lantas Polres Sika, dan juga ada Aibda Rudi Damanik, beliau sebagai Kanit Kamsel Satlantas di Polres Sika. Nah, pendengar, Anda boleh gabung di diskusi kita malam hari ini, dan Bapak Firamuddin dan juga Bapak Rudi, kita ada satu penanya. Saya bacakan SMS-nya. Malam Suara Sika, dengan Ibu Maria Avelin di Jalan Werklau. Mohon Bapak Kasat Lantas memantau arus kendaraan di depan sekolah-sekolah pada jam pagi dan siang hari. Ini yang ini sepertinya usulan ya, usulan atau juga mungkin permintaannya dari warga masyarakat. Silakan ditanggapi, Pak. Baik, terima kasih atas usulannya dari Ibu Maria Avelin. Jelas setiap pagi kita laksanakan memang pengaturan arus lalu lintas di depan-depan sekolah. Mungkin ada beberapa sekolah yang tidak kita lakukan pengaturan. Kami mohon maaf karena adanya keterbatasan personil kami. Kemudian terkait pengaturan lalu lintas, kita juga tetap laksanakan kegiatan di siang hari, pemantauan arus lalu lintas. Apalagi saat hari Jumat, itu kan umat muslim melakukan ibadah. Kita patroli dan melakukan pengaturan arus lintas di depan masjid-masjid. Begitu pula sebaliknya pada hari Minggu, kita laksanakan pemantauan arus lintas di depan-depan gereja. Itu yang kita laksanakan. Di sini saya mau sampaikan juga, saya berharap masyarakat Kabupaten Sika berlomba-lomba untuk menjadi polisi. Kebetulan ada sementara pembukaan untuk siswa baru polisi, supaya personil kami bertambah dan kita bisa menjangkau sampai ke pelosok-pelosok. Demikian. Amin. Jadi untuk anak-anak muda ya, generasi muda nih, mari nih ya, manfaatkan peluang kesempatan yang ada ya. Ibu Maria Avelin, jadi memang sementara ini, bukan sementara tapi selama ini pun Satlantas Polres Sika sudah menjalankan program tadi ya. Iya. Jadi di setiap pagi dan juga di siang harinya ya. Baik, silahkan Anda pendengar yang ingin gabung, kita masih buka kesempatan di 081 287 83 6268 ya.
kita masih punya waktu untuk bisa menjawab. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang selama ini belum terjawab ya. Mungkin Anda penasaran kenapa begini. Nah, ini kesempatan buat kita semua untuk bisa menggali informasi dari sumbernya langsung ya, sehingga dipastikan jawabannya juga pasti benar, pendengar. Silahkan di 081287836268. Dan untuk Anda yang baru saja gabung, kita dari sudah berdiskusi ya, pendengar ya, dengan tema kita di malam hari ini, Operasi Keselamatan Turangga 2023. Ini berlaku dari tanggal 7 sampai dengan 20 Februari nanti, pendengar. Bersama saya, pendengar, ada dua narasumber, Bapak Firamudin, AKP Firamudin Esa, beliau Kasat Lantas Polres Sika, dan juga Bapak Aibda Rudi Damanik ya, beliau Kanit Kamsel Satlantas Polres Sika. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Baik, pendengar Suara Sika, sudah ada penelpon juga yang ingin bergabung bersama kita. Selamat malam, dengan siapa, di mana? Halo, selamat malam. Saya Yosi dari Kota Uneng. Saya punya dua pertanyaan. Ya, silahkan. Pertanyaan pertama, apabila ada anggota kepolisian yang mengejar para pelanggar lalu lintas hingga ke lorong-lorong, apakah itu dibenarkan secara aturan? Terus yang kedua, jika ada anggota yang meminta uang pada pengendara, kemana masyarakat melapor? Apa gawang? Baik, dengan siapa tadi? Minta maaf, dengan siapa tadi? Dengan Yosi. Baik, di dengan Kota Ibu Yosi Uneng. di Kota Uneng ya. Baik, terima kasih. Dua Iya. pertanyaan ya, Ibu ya. Iya. Ya. Baik, langsung dijawab. Langsung dijawab ya, Pak ya. Ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama, sebelumnya ini pertanyaan dari Ibu Yosi yang beralamat di Kota Uneng. Yang pertama, bagi petugas yang melakukan pengejaran apabila ada pengendara yang melanggar lalu lintas hingga ke lorong-lorong, apakah itu dibenarkan secara aturan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apabila ada petugas yang meminta uang, kemana masyarakat melapor? Silakan dijawab. Baik, terima kasih. Ibu Yosi di Kota Uneng. Ibu Yosi di Kota Uneng. Baik, dapat saya jelaskan kaitan dengan apabila ada oknum polisi yang mengejar pada saat kegiatan operasi. Ibu Yosi, selamat malam ya, salam sehat selalu. Ini memang tidak dibenarkan apabila ada pengejaran sampai masuk di lorong-lorong. Namun kami menghimbau sebenarnya tidak terjadi pengejaran, tapi karena kebanyakan yang mengalami seperti itu tuh lihat polisi ada razia, balik kanan masuk di lorong-lorong sampai jalan tidak tahu diri lah kalau begitu. Itu karena tidak menggunakan helm
ya pasti sudah tidak memiliki SIM, STNK itu. Iya. Jadi kami tetap menghimbau, jangan karena kita panik dan takut sama polisi kita mengambil jalan pintas, masuk di gang, di lorong-lorong. Tapi sebagai evaluasi kami dari Satuan Lalu Lintas tetap menerima apapun masukan dari masyarakat. Masyarakat mengoreksi dan memberikan masukan, itu bukti bahwa masyarakat cinta sama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itu yang saya dapat tanggapi untuk pertanyaan pertama dari Bu Yosi di Kota Uneng. Baik, untuk yang kedua, apabila ada anggota atau oknum polisi yang meminta uang sebagai imbalan atau segala macam, di sepanjang Jalan Ayani, terus di depan Gelora Samador itu sudah ada ayo lapor ke polisi. Di situ ada tercantum nomor HP Pak Kapolres, nomor HP pejabat-pejabat yang ada di Polres. Ini sesuai perintah Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur, ayo lapor polisi. Jadi bukan hanya di Sika saja, di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur ini ada disiapkan link, yaitu ada Instagram, Facebook, WhatsApp, itu ada link. Silakan melapor apabila ada mengalami, saya ulangi, ada mengalami hal-hal yang merugikan masyarakat. Saya ulangi, hal-hal yang dialami oleh Ibu Yosi ataupun warga masyarakat. Karena laporan ke polisi itu tidak boleh katanya, Ibu. TKP-nya di mana, berapa jumlahnya, siapa yang menerima, siapa yang kasih. Jadi perlu dijelaskan. Yang sogok dan memberi sogok itu ada ini ya, sanksinya ya. masing-masing ya. Sama-sama kena gitu. Yang memberi uang terus yang menerima uang sama. Oleh sebab itu himbauan saya, ini berawal dari ketidakdisiplinan kita. Kalau kita sudah memakai helm, ada SIM, STNK-nya juga ada, kita mau polisi razia sepanjang hari pun juga kita tidak takut. Helm fungsinya untuk melindungi kepala, SIM merupakan kelengkapan diri. Kita ada apa-apa, jatuh motor sendiri juga sekarang penting ada bayar pajak, STNK-nya tertulis dibayar pajak, terus ada SIM, kita bisa klaim asuransi. Jadi lumayan lah, misalnya luka-luka lecet sedikit, kita bayar pajak tadi, ada SIM, pakai helm, bisa dibantulah dari Jasara Harja. Saya rasa demikian Ibu Yosi, terima kasih masukannya. Jangan lupa Bu Yosi, ada nomor HP-nya Bapak Kapolres itu. Ibu besok kalau melewati Gelora Samador, silakan, ada nomor HP di situ. Ayo lapor polisi. Spanduknya besar sekali itu, balehonya besar sekali dan bisa dibaca oleh pengguna jalan atau siapapun yang lewat. Terima kasih Bu Yosi, salam sehat selalu, selamat malam. Baik, Maaf, terima kasih. Ibu, Silakan mungkin saya bisa ditambahkan Pak sedikit terkait Budi, ya. pertanyaan Ibu Yosi yang pertama. Ya, boleh. Tentang kejar mengejar apakah dibenarkan? Seperti Pak Kas sudah jelaskan tadi, memang tidak dibenarkan. Tapi di sini kita perlu tanda tanya. Saat kita melaksanakan operasi penilangan, kenapa sih masyarakat itu bisa lari dan kabur? Ya kan? Seperti itu. Kalau misalnya dia lengkap, Jalan terus berarti. pasti dia akan aman-aman saja. Ya. Berarti otomatis dia tidak lengkap dan lain sebagainya. Nah, pernah kejadian seperti itu, Ibu. Ya. Dalam hal ini kita saat melaksanakan operasi penilangan. Nah, motornya tertahan. Kita tahan. Dan ternyata motor itu hasil curian. Jangan sampai dia kabur, mungkin motornya curian atau mungkin dia bisa bawa narkoba. Kenapa sampai seperti itu? Mungkin Ibu pernah dengar cerita seperti yang di Jakarta, bawa mobil dan dia kabur, ternyata begitu tertangkap narkoba di dalam. Nah, itu juga kita perlu wanti-wanti kewaspadaan kita di situ. Jangan sampai ada suatu hal.
Makanya kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Mungkin hal itu yang terjadi ya, Ibu ya. Baik, Baik. terima kasih Pak Rudi sudah menambahkan ya. Jadi Ibu Yosi mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan tadi ya. Kita ke SMS. Selamat malam Bapak berdua. Saya Ibu Tika, tinggal di Perumnas. Saya mau bertanya, apakah saat di Bundaran Tugumov, saat kita mau belok ke kanan, apakah kita harus mengikuti bundaran atau tidak perlu? Soalnya yang saya perhatikan masyarakat sekarang tidak mengikuti lagi ya bundaran dan masa bodoh. Mohon penjelasannya Bapak. Terima kasih. Silahkan, ini dijawab siapa nih Pak? Baik, saya langsung Ya, jawab silakan saja. Pak Rudi ya. Baik, terima kasih tadi SMS dari Ibu Tika ya. Ibu Oh Tika. iya, Ibu Tika di Perumnas. Ya. Oh iya, baik, terima kasih. Saat belok kanan Ada itu bundaran. ada bundaran. Iya, benar. Apakah kita mengikuti bundaran atau tidak? Kan Ya, seperti itu ya, pertanyaannya. ya, benar. Iya. Jelas apabila di bundaran itu kita harus belok kanan. Melewati Belok kanan, melewati bundaran itu belok kanan bundaran. harus mengikuti bundaran. Contohnya ada di bundaran di Tugu Move dengan di Tugu Gendang. Ya. Mungkin kalau kita perhatikan di bawah Tugu itu ada marka lambang Ya, benar. berupa panah. Ya. Artinya kita wajib mengikuti bundaran. Itu. Apabila kita melanggar itu, berarti sama dengan kita melanggar pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang berbunyi, setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan. Ya. Kan ada marka di situ. Benar. Ada marka lambang di situ. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. Itu bunyi pasal 287 ayat 1. Berarti jelas setiap kita belok kanan di bundaran itu wajib mengikuti bundaran, tidak bisa langsung. Nah, itu pernah terjadi di Tugu Move itu kecelakaan yang satunya tidak mengikuti bundaran dan satunya menerobos lampu merah. Akhirnya terjadi kecelakaan. Demikian, Ibu. Baik, terima kasih Pak Rudi. Ibu Tika, demikian ya jawabannya. Jadi kita harus tetap taat ya dengan aturan, kita ikuti rambu yang ada atau juga marka jalan yang ada di jalan pendengar ya. Jadi jangan sampai kita semaunya kita sehingga bisa ujung-ujungnya kita sendiri yang menjadi korban. Nah, pendengar, masih ada satu SMS lagi. Ya. Kita coba ke SMS lagi ya Pak Rudi ya. Ya. Selamat malam Bapak, ini dengan Rian di Sentrum. Tadi saya dengar ada 7 prioritas pelanggaran, di antaranya pelanggaran pengemudi yang di bawah umur. Kebetulan saya masih sekolah dan saya pernah ikut kegiatan sosialisasi lalu lintas di sekolah. Pertanyaan saya, selain kegiatan sosialisasi di sekolah, apa saja lagi program atau kegiatan lalu lintas untuk bisa mengurangi pengendara di bawah umur? Silahkan Pak Rudi. Oke, baik, terima kasih. Tadi SMS dari Rian di ya. Sentrum. Di Sentrum ya. Ini pernah ikut sosialisasi Pak dia. Ya, ini. kebetulan kita sering kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah. Ya. Pernah kita jalan ke SMA Frater, SMA 1, tadi kita laksanakan SMA 1. Iya, benar. Nanti berikut kita Senin depan kita ke SMA Negeri 2. Wow, teman-teman Semandu ya. Semandu. Iya. Ya. Terus Giliran nanti ya. giliran. Untuk hari Rabu depannya itu kita laksanakan di SMA Santo Petrus Kiau Pantai. Oke, berarti teman-teman yang di luar kota juga nih ya kebagian. Iya, kebagian. Jadi Wajib bukan hanya harus. di kota saja. Harus dapat mendengar informasi tentang lalu lintas. Iya. Ya. Dijawab dulu nih Pak. Ya, saya pertanyaan jawab Rian ya. tadi. Ya, baik. Yang pertama kita laksanakan kegiatan mulai dari tingkat anak usia dini. Itu kita lakukan berupa kegiatan polisi sahabat anak. Kita datangi ke TK-TK. Iya. Di situ kita kasih mereka pengenalan rambu-rambu lintas supaya besarnya mereka nanti sudah paham apa itu
rambu-rambu lalu lintas. Apa itu penggunaan helm? Nah, mereka sudah paham. Kapan kita bisa bawa kendaraan? Jadi mereka sudah paham. Di situ kita sudah jelaskan kepada anak-anak TK. Nah, di samping itu juga ada kegiatan polisi cilik untuk anak TK. Nah, seperti yang kemarin saya sudah pernah jelaskan. Ya, minggu lalu. Minggu lalu itu saya jelaskan, kita ada 2 sekolah sekarang ini yang kita tekankan untuk kegiatan polisi cilik, yaitu TK Bayangkari dengan TK Sang Timur. Nah, itu di situ anak-anak itu kita kasih pelajaran tentang lalu lintas dan juga tentang bagaimana cara baris berbaris, sikap yang baik saat membawa bendera, menggeret bendera dan lain hal sebagainya. Nah, kemudian yang kedua kita laksanakan giat seperti yang tadi kita laksanakan Police Goes to School, ke sekolah-sekolah. Itu kita laksanakan hampir setiap minggu tuh minimal 1 kali kegiatan. 1 kali kegiatan Minimal. seminggu ya Pak ya. Minimal. Kemudian yang ketiga, kita laksanakan program kesamber polisi. Keren ya. Ini keren namanya, kesamber polisi. Kesamber polisi. Singkatan dari ke sekolah aman bersama polisi. Wah, ke sekolah Aman bersama polisi. Oke, mantap ya Pak ya. Jadi kesamber polisi programnya. Ya, itu. Itu kita laksanakan pada pagi hari. Di mana pagi hari kan anak sekolah banyak yang bawa kendaraan. Iya, benar sekali. Jadi di situ mereka yang di bawah umur itu kita tahan dan kita tegur, kita tahan sementara kendaraannya, dan dia ke sekolah kita antar dengan kendaraan patroli. Cukup enak kan? Siapa lagi yang dikawal dengan polisi untuk ke sekolah coba? Kan itu. Jadi setelah mereka pulang sekolah baru kita panggil orang tuanya, panggil orang tuanya untuk ambil kendaraannya. Apakah ada apakah ada penindakan lanjutan Ya. dari pelanggaran lalu lintas itu tadi Pak? Kalau untuk itu penindakan lanjutan pasti kita hanya berupa teguran surat pernyataan kepada orang tua. Di mana juga kita pernah laksanakan juga kegiatan di SMA Frater. Itu pernah kita lakukan kegiatan untuk teguran. Kita kasih belangko teguran, bukan belangko tilang. Belangko teguran. Nah, belangko teguran ini kita serahkan kepada kepala sekolah, di mana kepala sekolah memberikan kepada orang tuanya saat terima rapor. Jadi orang tua bisa tahu, oh, anak saya ini kelakuannya, ini pelanggarannya. Jadi saya harus berbuat seperti apa. Ya, seperti itu Ibu ya. Itu saja mungkin kira-kira program yang selama ini kami lakukan. Mungkin jika ada saran usul dari masyarakat Kabupaten Sika yang tercinta ini, kami berterima kasih sekali. Baik. Terima kasih Pak Rudi, menarik sekali ya, terobosan-terobosan yang dilakukan untuk bisa semakin mengedukasi generasi muda terutama ya. Rian, mudah-mudahan ini ya tetap semangat ya ke sekolah dan juga tetap taat dengan lalu lintas. Saya mungkin menambahkan sedikit ya, tadi ada yang tadi dijelaskan tadi sama Pak Kasat ya, Pak Firamudin, untuk warga masyarakat yang ingin melapor bisa menghubungi beberapa nomor ya, termasuk Kapolres Sika. Mungkin saya bisa bagikan di sini ya. Nomornya 0821 4063 9299. Kebetulan saya juga simpan nomornya. Jadi Itu nomornya Pak Kapolres. Pak Kapolres. Jadi nomor ini bisa dipakai untuk pendengar semua masyarakat Niantana Sika, boleh melapor langsung. Sekali lagi silahkan disimpan nomornya, saya bacakan sekali lagi ya. 0821 4063 9299. Nah, nomor ini silahkan digunakan sesuai dengan kepentingan. Jadi jangan sampai kita salah gunakan. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, pendengar Suara Sika, tidak terasa ya hampir 1 jam kami menemani Anda semua di
malam hari ini dalam dialog Operasi Keselamatan Turangga 2023, keselamatan berlalu lintas yang pertama dan utama. Sebelum kami tutup, kita ingin mendengarkan dari Pak Rudi dan juga dari Pak Firamudin ya, silahkan. Baik, para pendengar. Saya hormati dari Suara Sika 124,9 MHz kaitan dengan operasi keselamatan. Karena cuaca sekarang hujan, di mana mempengaruhi jarak pandang. Jadi kita tidak seperti musim kemarau. Jarak pandang efektif paling jauh itu sekitar 20 atau 25 meter lah. Terus selanjutnya jalan licin karena musim hujan. Ini menjadi salah satu faktor juga terjadinya kecelakaan. Itu faktor cuaca. Oleh sebab itu tetap hati-hati di jalan, utamakan keselamatan yang pertama dan utama. Selamat malam. Baik, saya tambahkan sedikit. Kami berharap dari Satuan Lalu Lintas berharap kepada masyarakat Kabupaten Sika sekalian, kiranya bisa rawat diri dan rawat kendaraan. Yang artinya kita rawat diri, kita lihat fisik kita untuk berkendaraan. Apakah saat kita ngantuk atau kita pengaruh alkohol, sebaiknya jangan menggunakan kendaraan. Kemudian rawat kendaraan, artinya kita cek dulu kendaraan kita, kelengkapannya. Misalnya sepeda motor, kaca spion, remnya, lampunya apakah berfungsi. Nah, supaya saat kita berkendaraan jalan, semua komponen itu bisa kita pergunakan. Jangan sampai kaget-kaget kita mau ngerem, remnya belum, akhirnya tabrak kendaraan yang lain. Dan yang paling utama sebelum bepergian, kita lakukan yang paling utama yaitu berdoa sebelum berkendaraan. Saya rasa demikian. Selamat malam buat kita semua. Baik, terima kasih dua narasumber kami, Pak Rudi, Aibda Rudi Damanik, Kanit Kamsel Serlantas, dan juga AKP Firamudin Esa, Bapak Kasat Lantas Polres Sika. Dalam sajian dialog kita malam hari ini, Operasi Keselamatan Turangga 2023. Keselamatan berlalu lintas yang pertama dan utama. Saya Astin pamit undur. Penggawan, selamat malam, sampai jumpa.